Oke, jadi aku mulai kali ya. Jadi Boleh, boleh. sebelumnya Mas Ridwan kan udah lama bergelut di taekwondo, ya kan? Mm-mm. Itu bahkan sekarang kan sampai punya UKM juga ya. Belum resmi sih kalau UKM. Oh, oke oke Nah, oke. memang bisa dibilang komunitas lah di kampus ya. Oh ya, oke oke. Belum Gitu. belum resmi gitu ya. Betul. Ah, ah. Jadi supaya teman-teman nanti lebih tahu tentang Mas Ridwan, boleh dong perkenalkan diri dulu. Mas Ridwan ini siapa? Dari angkatan berapa? Oke, Oke, silahkan. ya. Jadi aku Ridwan Saputra dari Sastra Inggris 2017. Oke. Bidang yang aku tekuni di sini taekwondo. Oh, oke oke. Mas Ridwan ini angkatan 2017 berarti Betul. udah ini ya, udah kelar skripsi, udah lulus ya. Udah, alhamdulillah kemarin baru kelar. Oh, oke, sip sip mantap. Aman semua, lancar. Aman, lancar banget, Oke alhamdulillah. oke. Oke, aku lanjut nanyain ya, karena kan udah lama bertekun di dunia taekwondo nih. Apa yang Mm-mm. pada awalnya bikin Mas Ridwan itu mau buat menekuni bidang ini? Sebenarnya hobi-hobi nendang sih awalnya, cuma apa? Waktu itu dilarang sama orang tua untuk main bola. Mhm. Jadi ya udah, ada taekwondo tuh di sekolah kan di SMA. Ya udah, akhirnya masuk taekwondo coba-coba awalnya. Tapi ternyata kok nyaman, akhirnya Passion ya udah ya, tekuni. tiba-tiba Iya, passion. benar, benar. Oke. Akhirnya terus maju sampai Akhirnya lomba-lomba berlanjut. juga. Betul. Oke. Eh, oke, kan kemudian Mas Ridwan kan merantau nih, ya kan? Mm-mm. Merantau ke Surabaya terus kuliah di Untak. Selama kuliah ini prestasi Mas Ridwan di bidang taekwondo ini apa aja Mas yang udah didapetin? Eh, Kalau di Untak sendiri baru yang 2018 itu sih, yang Mm-mm. juara satu kejur pro itu. Oh, oke oke oke. Hmm. Kalau yang sebelum masuk kuliah? Kalau sebelum masuk kuliah waktu itu 2017, pas udah Surabaya tapi belum Mm-mm. masuk Untak, itu Mm-mm. juara 2 di Piala Wali Kota, Oke. dan sebelumnya di Karawang juga ada pernah di kota asal. Oke, keren ya Mas Ridwan ya. Jadi ini biar teman-teman apa ya, terdorong lah minatnya. Kalau kita nggak Betul. harus berkarya tuh di dunia akademik aja, tapi bisa di non akademik juga. Apalagi Betul. olahraga. Betul. Karena Olahraga, kita heeh. kebanyakan memang ngabisin waktu kan di luar sekolah kan ya. Kalau Mm-mm, mungkin kalau kuliah kan cuma berapa jam aja, tapi mm-mm. sisanya itu kan pasti ada waktu kosong. Jadi ya gunakan sebaik mungkin lah selagi Betul, kita betul. muda, selagi jadi mahasiswa gitu kan. Ya betul, biar lebih produktif juga, banyak prestasi Betul. yang bawa nama bangsa. Betul banget ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Ridwan ini kan eh, kuliah di Untak, terus juga sempat memenangkan prestasi kan tadi ya, yang 2018 Ya. tadi. Coba aku mau tahu apakah ada support dari Untak buat Mas Ridwan selama menjalankan perlombaan dari awal sampai akhir. Mm-mm. Kalau boleh tahu supportnya Untak untuk Mas Ridwan seperti apa? Terus support dari teman-teman fakultas atau Bapak Ibu dosen di fakultas bagaimana? Boleh diceritain dikit? Iya, support dari kampus sendiri sangat baik, terutama di bidang pendanaan ya. Hmm? Pasti itu yang utama banget gitu. Nah, dari akomodasi, konsumsi, biaya pendaftaran waktu itu juga semuanya dibayar kampus. Bahkan setelah kejuaraan juga ada reward yang aku dapat dari kampus waktu wisuda 2019 kalau nggak salah. Itu aku diundang dan dapat penghargaan juga dari kampus, plus uang pembinaan lah ya. Eh, itu bonusnya lah ya. Itu. Terus dapat beasiswa juga, beasiswa PPH dari kemahasiswaan waktu itu, Mm-mm. dari L2 Dikti untuk 2 semester. Dukungan dari teman-teman dari fakultas juga cukup baik, alhamdulillah, cukup Oke. suportif banget. Nah, Oke, makasih Mas Ridwan udah diceritain gitu. sedikit. Ini kan tadi Mas Ridwan menyinggung sedikit tentang beasiswa ya. Boleh dong Mm-mm. Mas Ridwan kasih tahu sedikit tentang beasiswa yang Mas Ridwan dapetin itu kayak gimana langkah-langkahnya mungkin karena kan ini mungkin banyak mahasiswa baru yang mempertanyakan Kak gimana kalau misalnya mau dapet beasiswa tapi non akademik gitu. Boleh dong dikasih tahu dikit. Jadi kalau di kampus kita sendiri ada namanya beasiswa PPA ya, PPA Mm-mm. dari L2 Dikti. Jadi kalau kita berprestasi atau mungkin di bidang akademik maupun non akademik atau di apa namanya
di organisasi itu juga dapat, Mhm. terutama ketua organisasi itu dapat Mhm. pasti diprioritaskan untuk, dapat PPh itu sendiri gitu. Oke, berarti kayak kita tinggal daftar aja, ada kayak Betul. persyaratan minimal IPK gitu mungkin? Atau Kalau rapot? persyaratan kurang tahu ya karena itu persyaratan dari kampus ya. Yang Oke, pasti oke. coba daftar aja, percaya Heeh. diri, Oke. Oke, gasin aja ya pokoknya. gas aja. Oke. Oke, Mas Ridwan, lanjut nih. Eh, kan udah lulus nih, kan? Bentar Mhm, lagi September ini bakal wisuda juga ya, dengar-dengar. betul. Oke. Nah, setelah wisuda ini kan mau gimana nih selanjutnya di bidang taekwondo? Atau akan berhenti terus fokus dengan mencari lapangan pekerjaan dan jadi apa ini istilahnya? Tinggalkan gitu ya. Iya, heeh. Atau gimana? Kalau meninggalkan sih nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi Oke. fokus mengembangkan lagi, ya Mm-mm. kalaupun misalkan sambil kerja kan bisa, di luar waktu kerja kan bisa, karena itu kan cuma Oke. kegiatan tambahan gitu. Mm-mm. Terutama fokus mengembangkan lagi, upgrade diri ke tingkat yang lebih tinggi, karena sekarang kan aku masih dan satu ya. Mm-mm. Nah, pengennya sih ujian lagi untuk naik ke dan 2 dan 3 dan seterusnya. Dan aku juga pengen, ikut pendaftaran untuk jadi wasit sih sebenarnya. Karena aku Oke. tahu, rule-rule di taekwondo yang terbaru itu gimana, supaya bisa diaplikasikan ke teman-teman juga gitu. Supaya mereka juga Oke. up to date lah untuk aturan-aturannya gitu. Oke, berarti udah tertata ya ini ya untuk melanjutkan bidang Iya, taekwondonya Mas Ridwan ini ya. Oke, harus baguslah. harus juga. Harus betul. Biar jadi semangat buat teman-teman mahasiswa yang lain. 4 tahun Betul, tuh di kuliah karena singkat banget kan Mas. Kayak nggak kerasa. mhm. Kayak kemarin baru ketawa-ketawa bikin event Heeh, bareng. bener, nggak kerasa 4 tahun itu kalau dilewatin gitu aja nggak apa ya, nggak guna lah gitu kalau Nggak dilewatin gitu, guna, bener. harus diisi. Oke. Nah, ini aku sebagai penutup mungkin Mas Ridwan boleh dong kasih ajakan buat teman-teman calon mahasiswa baru atau Mhm, kesan pesan gitu buat teman-teman mahasiswa baru di luar sana yang akan menjadi juara-juara selanjutnya mungkin. Entah di bidang taekwondo atau di bidang akademik atau non akademik lainnya boleh dong Mas dikasih. Masukan, mhm. pesan, boleh apa aja boleh. Yuk. Ya, untuk teman-teman calon mahasiswi baru, jangan ragu untuk daftar ke Unpad Surabaya karena di sini kita difasilitasi lengkap, baik di bidang akademik maupun non-akademik ya. Tapi jangan lupa juga untuk menyeimbangkan antara perkuliahan dengan kegiatan non-akademik. Semuanya bisa kok, asal kita, bisa manage-nya dengan baik. Kita bisa mengembangkan, potensi yang ada di diri kita semaksimal mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dan jangan ragu juga untuk daftar di program studi sastra Inggris, khususnya, yang merupakan salah satu prodi terbaik di Unpad Surabaya dengan akreditasi A dan, jadi kita nggak usah khawatir, dengan kualitasnya karena sudah pasti sangat baik dengan dosen-dosen yang profesional dan fasilitas yang lengkap juga tentunya. Oke, terima kasih Mas Ridwan untuk Iya, pesan-pesannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu karena kita belum ketemu sama sekali ya setelah iya setelah semenjak pandemi ya? Atau iya kayaknya ya? lama banget. Terakhir waktu Udah kita lama. penelitian bareng itu kayak terus belum Oh iya ketemu lagi kayaknya. kita. Heeh, bener. Oke, makasih Mas Ridwan untuk waktunya. Sukses Iya terus sama-sama. dan lancar buat wisudanya September besok. Amin, Makasih Mas terima kasih Ridwan. juga. Sampai jumpa. Dadah. Ya, see you. See you. Udah kepencet belum? Udah. Oke, jadi selamat malam. Malam. Oke, jadi nggak usah perkenalan ya, udah kenal kan sama aku. Oh iya iya iya. Sudah busuk Udah kenal sama dari kakaknya. awal semester sampai sampai saya udah mau lulus sudah kenal lah ya. Cuma bentar padahal. Oke, jadi langsung aja boleh kenalan dulu nih biar teman-teman calon mahasiswa baru dan yang udah jadi mahasiswa baru Untak pada kenal sama atlet kita yang satu ini. Siapa ini namanya? Atlet. Halo, kenalin nama aku Anindya Lintang Mancarani dari angkatan 2019 Prodi Sastra Inggris. Oke. Panggilannya apa nih enaknya? Lintang aja. Lintang aja ya guys, panggilnya Ya, Lintang. Lintang aja. Kalau aku biasanya panggilnya Panca. Aneh. Tapi jangan ya Lintang. Kita panggil dia Ya, Lintang. Oke, Lintang. jadi Lintang ini kalau boleh tahu kamu bergelut di bidang prestasi apa? Jadi dari awal masuk Untak itu aku udah
lumayan nyoba-nyoba gitu ikut UKM Merpati Putih. Mm-mm. Terus dari tahun pertama itu udah mulai ditarik nih untuk ikut lomba. Terus kemudian sampai sekarang lumayan ikut kejuaraan-kejuaraan untuk lomba pencak silat Merpati Putih. Oke, keren banget ya. Udah bawa nama Untak. Itu Ya, alhamdulillah. udah apa ya namanya? Kamu awalnya tertarik akhirnya masuk ke Merpati Putih kenapa tuh? Sebenarnya sih background story-nya itu sebenarnya aku emang dari SMP itu udah ikut Merpati Putih. Cuman SMA itu karena emang udah nggak ada ekstrakurikulernya, terus habis itu juga jauh mau ikut Merpati Putih, jadi aku off selama 3 tahun itu. Selama SMA itu aku nggak pernah ikut. Kemudian pas masuk kuliah itu nggak sengaja ngelihat lembaran, oh ada UKM Merpati Putih. Gitu. Jadi udah mulai dan itu sebenarnya bimbang pengen ikut lagi enggak, apa pengen nyoba yang lain. Soalnya kan memang Untak itu punya banyak banget UKM betul. kan. Demonya waktu kalian PKKMB kan juga banyak banget kan waktu itu. Iya, dan itu tuh sampai bingung apa ikut berapa, sampai mikir apa ikut 3 UKM apa gimana. Akhirnya ya nggak mungkin ikut banyak UKM, tapi emang dari awal emang udah pengen ikut Merpati Putih itu. Oke, jadi langsung masuk dan udah kelihatan bakatnya buat diikutin lomba ya? Ya bukan kelihatan sih, soalnya selama 3 tahun itu nggak, namanya kita kan gerak tubuh itu bener-bener harus ngulang dari awal lagi. Iya benar-benar. Dan itu bener-bener aku tuh bener-bener nggak tahu apa-apa, udah nggak inget apa-apa sama Nggak sekali. inget sama sekali ya? Nggak sama sekali. Jadi masuk UKM Merpati Putih itu nggak harus punya bakat dulu, nggak. Enggak. Oke. Ini tips ya barangkali Ya, ntar ada yang tipsnya. tertarik calon-calon mahasiswa baru, adik-adik maba anjay, kayak udah tua banget aing ya. Soalnya kadang-kadang ya Kak, kadang ada itu. Kan kemarin kita sempet maba-maba banyak nanya, aduh Kak, saya nggak pernah ikut pencak silat, saya nggak tahu soal pencak silat itu gimana. Nggak perlu ada basic, kita semua belajar dari awal, dari nol. Oke, ini ya dengerin dari atletnya langsung yang mengatakan ya teman-teman ya. Oke deh, terima kasih Pancarani sudah Pancarani lagi, Lintang, I'm sorry, terbiasa guys. Gak apa-apa Kak, udahlah seenaknya Kakak aja manggil. Oke lanjut ya, jadi kan aku kan mendengar nih dari fakultas juga kalau kamu tuh akhirnya mendapatkan beberapa prestasi waktu setelah masuk Merpati Putih ya, kamu udah membawa nama prodi, nama Untak juga. Itu boleh tahu dong prestasinya apa aja yang udah kamu raih? Selama ini udah ikut ke beberapa kejuaraan sih, cuman ya namanya lomba kan ada yang menang, ada yang kalah, jadi nggak semuanya kan. Alhamdulillah selama jadi mahasiswa di Untak itu udah dapet 3 kejuaraan. Jadi ada yang juara 1, juara 2, juara 3, macem-macem lah. Oke. Boleh dong didetailin nih waktu itu juara 1 di mana, apa gitu-gitu. Boleh dong. Jadi kalau yang pertama itu yang paling berkesan buat pribadiku, karena emang waktu itu masih beberapa bulan masuk Untak, terus karena ya mulai belajar lagi, terus mulai ingat-ingat lagi, akhirnya aku ditarik untuk ikut lomba di lomba Merpati Putih internasional, lomba Merpati Putih nasional di Universitas Brawijaya Malang waktu itu. Dan itu untuk kategori bergu. Jadi kan kalau seni itu kan ada yang sendiri tunggal, terus ada yang kayak berkelompok bergu bertiga gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat juara kedua. Oke, keren banget ya, keren aku. Iya. Bahkan waktu itu gara-gara apa ya kan? Waktu aku jadi ketua pelaksana AEE, karena aku minta kamu tampil juga kan waktu itu. Soalnya menurutku orang tuh kurang apa ya, mungkin masih kurang menghargai tradisi kita. Jadi kalau misalnya kamu show up gitu pasti keren banget, parah. Kadang orang mikirnya pencak silat terus patah-patah itu wah ilmu hitam, nggak tahu. Padahal di balik itu, aduh. Oke, nggak semua orang bisa melakukan itu padahal. Ada seninya.
Bela Ada diri itu ada seninya. seninya. Baik Mas Ridwan tadi yang taekwondo maupun kamu yang silat itu sumpah keren parah. Iya, Kalau ya. aku yang disuruh pasti ya sudah patah tulang lah, apalagi. Ya, kalau aku nggak ngapa-ngapain, belum belajar apa-apa ya patah tulang juga. Gak usah Harus mendalami. pemanasan. Oke. Jadi itu tadi ya, kita udah tahu prestasi kamu yang paling berkesan lah ya, paling enggak buat Iya. Lintang. Terus aku mau tahu nih, kan selama ikut perlombaan ini, tentunya kan kamu mendapatkan support kan ya. Kalau support dari Untak dan dari fakultas kita sendiri, dari prodi kita sendiri, boleh diceritain dikit gak supportnya tuh kayak gimana selama kamu menjalani perlombaan itu? Jadi kan kalau dari universitas sendiri, kita sebagai atlet dapat banget support berupa finansial khususnya, karena memang kan kalau ikut kejuaraan itu butuh biaya yang banyak. Betul. Terutama kalau misalnya kita acaranya di tempat, misalnya kita ke Malang, terus waktu itu ke Banyuwangi, dan itu butuh biaya yang banyak banget dari transport semua dan lain-lain, dan itu Unpad juga memberi support berupa finansial itu. Dan selain itu Unpad juga support kita untuk selama kita latihan TC, Technical Center, itu kita latihan mungkin paling cepat sebulan, biasanya 3 bulanan, dan itu kita minta biaya juga selama latihan menjadi atlet itu. Kita minta dari minum galon untuk tiap harinya, terus vitamin, terus obat-obatan yang diperlukan, itu juga kita dapat support untuk biaya tersebut. Oke, berarti supportnya finansial oke, kemudian juga untuk kayak konsumsi, obat-obatan juga oke semua ya. Oh iya, Kak, yang paling penting itu kan sekarang ini kan online nih, semuanya betul. online. Dan kejuaraan-kejuaraan juga ada yang online sekarang. Iya, betul. Dan untuk sendiri itu support kita untuk tempat, karena kita nggak ada tempat kan. Jadi betul. untuk sendiri beliin kita matras untuk, ya nggak cuma UKM Merpati Putih tapi untuk semua. Terus UKM disediain tempat untuk acara kejuaraan di Untak sendiri. Oke, berarti benar-benar disupport lah ya istilahnya ya. Oke, itu kan tadi support dari Untak dan dari fakultas sangat senang banget lah ya punya kebanggaan satu ini. Oke, terus selain support berupa finansial itu tadi selama perlombaan, kamu kayak ada dapat apresiasi apa gitu mungkin? Oh iya, kalau misalnya apresiasi pastilah kan, karena emang itu sebagai wujud ya penyemangat juga sih sebenarnya. Iya dong, jadi harus ada awardnya dong. Dari Untak sendiri, kalau misalnya kita mau berangkat gitu, ya ada datanya. Kalau misalnya kalau juara nanti dapat berapa, terus gini beberapa. Kalau misalnya juara dapat apresiasi untuk kejuaraan tersebut. Kemudian kemarin itu ada wacana untuk misalkan kalau untuk atlet-atlet atau mahasiswa yang berprestasi itu bisa membawa banyak pengaruh lah intinya. Itu bisa jadi akan diajukan beasiswa. Oh, oke. Tadi Mas Ridwan juga sempat menyampaikan kalau atlet-atlet kayak dia tuh pasti bisa mengajukan beasiswa. Lintang sendiri belum sempat mengajukan beasiswa atau sudah? Belum sempat ya. Oke. Mungkin ntar semester depan kali ya, semester depan. Soalnya agak susah online ini. Iya betul juga. Banyak kendala. Tapi at least teman-teman mahasiswa baru ini udah pada tahu kan kalau misalnya kalau berprestasi entah itu di bidang akademik ataupun non akademik itu akan tetap disupport dari Untak sendiri ya kan. Jadi mereka nggak perlu khawatir lagi kan kayak kamu. Ya, nggak perlu khawatir jauh-jauh sampai luar negeri juga dibiayain. Oke, aman. Semua terkendali. Oke. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Kan kamu udah ibaratnya kalau kamu tadi cerita dari backgroundmu di Merpati Putih itu kan udah cukup lama ya kalau dilihat-lihat walaupun sempat rehat. Oke. Yeah. Itu
rencana ke depan nih, kan kamu juga masih semester 4 ya sekarang? Semester berapa? Semester 5. Oke. Sorry. Ini ganjil lupa. Gasal ya? Ya betul. Ya. Karena nanti ke depannya ini kamu akan tetap teruskan di UKM Merpati Putih. Ini kamu nanti apa lagi yang ingin kamu raih nih? Yang paling aku impi-impiin dari awal jadi maba ikut Merpati Putih itu ikut kejuaraan internasional khususnya karena itu sangat bergengsi dan juga dan ya kayak Olimpik ya. Ya semoga aja Olimpik ada pencak silat besok. Amin. Segera sun. Olimpik. Mention Olimpik. Iya. Oke. Terus ya dapat juara-juara lagi. Terus yang paling penting itu kalau buat aku legasi, Kak. Karena ya ini udah mulai semester 5 ya, walaupun belum jauh-jauh amat dari itu, cuman aku harap nanti adik-adik di bawahku ada yang meneruskan dan membanggakan untuk Unpad juga. Amin ya. Kita amini bersama-sama. Harus lebih keras lagi, gigih lagi, mau apa ya? Menunjukkan kalau Merpati Putih ini gak bisa disepelekan. Pasti bisa mengharumkan nama bangsa kita, oke? Harus tetap semangat. Oke, itu tadi rencananya sangat mulia ya, planning ke depan kamu sangat mulia ya, berharap punya regenerasi. Jadi mungkin kamu boleh lah kasih ajakan nih ke calon-calon mahasiswa baru. Rek ikut toh ke Merpati Putih. Ya, coba. Kasih dia sedikit. Ya guys. Jadi jangan ragu kalau kalian ya itu kayak aku bilang tadi, belum punya basic, terus gak bisa ngapa-ngapain, fisik lemah, itu semua bisa tumbuh lebih bagus lagi kalau kalian tetap berjuang, berlatih dan bekerja keras intinya. Dan Untak juga punya support yang baik, jadi bagus banget untuk kalian yang mau ikut di UKM Merpati Putih di Untak. Dan untuk kalian misalnya kalian ikut kejuaraan di luar negeri, kalian kan pasti butuh banget untuk bisa speakingnya skill. Jadi masuk sastra Inggris akan bagus banget benefitnya untuk itu. Betul. Oke, terima kasih lah Bencarani udah dikasih semangat ini adik-adiknya. Adik ya. Maaf semangat adik. Ya. Semangat adik. Semangat adik, bestie. Oke, bestie. Jangan adik kesannya kayak kita itu banyak senioritas ya. Oh iya, bestie. Ya Cinggu, oke baiklah. Itu tadi ajakan kamu ya, pesan kamu buat calon-calon mahasiswa dan mahasiswa-mahasiswa baru yang udah mendaftar. Semoga mereka semua mulai punya pandangan ke depan. Kalau bermimpi itu nggak usah khawatir fisikmu lemah atau kamu nggak punya dasar apapun, nggak perlu khawatir karena bisa dilatih itu tadi. Oke, terima kasih Anindya Lintang Bencarani untuk waktunya. Semoga semakin lancar. Amin. Dan tercapai cita-citanya untuk sampai ke internasional. Juga kuliahnya lancar-lancar ya. Semangat terus meskipun online. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Aku pamit undur diri. Dadah. See you.